Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Zahro dari PIAUD kelas 2A dengan NIM 12221000020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan gerak dasar pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Langsung saja, isi permasalahan yang ada pada materi ini yaitu yang pertama ada pengertian fisik motorik, yang kedua ada pengertian menurut para ahli, yang ketiga ada definisi gerak dasar, kemudian yang keempat ada kategori gerak dasar, dan yang terakhir ada tingkatan gerak dasar. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian fisik motorik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik manusia itu terjadi mengikuti sistem cephalocaudal, yaitu kepala dan bagian tubuh atas itu berkembangnya lebih dahulu dibandingkan tubuh bagian bawah, sehingga membuat tubuh bagian atas ini terlihat lebih besar dibandingkan tubuh bagian bawah. Dan penelitian terbaru tentang perkembangan fisik seseorang pada saat ini, baik orang dewasa maupun anak-anak itu memiliki tinggi dan berat tubuh yang sangat besar, yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang ada pada generasi sebelumnya. Seperti yang kita bisa lihat ya, anak-anak SD ataupun SMP itu sudah terlihat lebih dewasa atau sudah terlihat lebih bongsor. Masuk pada permasalahan yang kedua, yaitu pengertian fisik motorik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Elizabeth B. Harlow. Menurut beliau menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Kemudian yang kedua adalah menurut Endang Rini Sukamti. Menurut beliau menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau kematangan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang ketiga, yaitu definisi kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar ialah kemampuan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak ini sejalan dengan pertumbuhan fisik pada masa awal dan pembentukan gerak dasar. Komponen gerak dasar yaitu meliputi dari melompat, meloncat, berjalan, dan berlari. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kategori-kategori gerak dasar. Gerak dasar ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama gerakan lokomotor, yang kedua gerakan non-lokomotor, dan yang ketiga yaitu gerakan manipulatif. Yang pertama yaitu gerakan lokomotor. Kemampuan gerak lokomotor ini merupakan kemampuan dalam hal memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya. Misalnya seperti meloncat, melompat, berjalan, berlari, dan meluncur. Gerak lokomotor ini merupakan kemampuan tubuh untuk berpindah dari tempat ke tempat lainnya atau mengangkat tubuh. Hal tersebut juga diperkuat oleh Mahendra yang mengemukakan bahwa gerak lokomotor merupakan gerak memindahkan tubuh dari tempat ke tempat lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Gerakan ini membantu dalam meningkatkan kesadaran persepsi motorik yang terdiri dari sadar akan tubuh sendiri, akan waktu, ruang, arah, visual, dan pendengaran. Gerakan ini dapat dilakukan oleh anak ketika anak menirunya dari guru maupun orang tua. Kemudian yang kedua ada gerakan non-lokomotor. Kemampuan gerakan non-lokomotor ini ialah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Gerakan non-lokomotor ini merupakan gerakan yang meliputi dari menepuk, meregang, mendorong, menarik, mengangkat, melipat, memutar, melingkar, dan juga melambungkan.
Kemampuan non-lokomotor ini sering dikaitkan dengan keseimbangan atau kestabilan tubuh. Kemudian yang ketiga ada gerakan manipulatif. Kemampuan gerakan manipulatif dikembangkan ketika anak telah menguasai macam-macam objek. Gerakan ini lebih banyak melibatkan tangan dan kaki. Namun, bagian lain dari tubuh kita juga bisa mampu digunakan. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif yaitu meliputi yang pertama ada gerakan mendorong seperti melempar, menendang, dan juga memukul. Kemudian yang kedua ada gerakan menerima atau menangkap objek seperti menggunakan media bola. Dan yang terakhir ada gerakan memantulkan bola atau menggiring bola. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tingkatan penguasaan gerakan dasar. Yang pertama ada tingkatan pra-pengendalian. Aktivitas dalam tingkatan pra-pengendalian sering disebut sebagai aktivitas untuk bereksplorasi. Maksudnya adalah pada tahap ini tugas gerak yang diberikan kepada anak meliputi berbagai gerak yang sifatnya memperkenalkan gerakan baru untuk dicoba tanpa harus dikuasai dengan tingkat kemahiran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan pengendalian. Pengalaman dalam tingkatan pengendalian dirancang untuk membantu anak-anak menguasai keterampilan lokomotor dasar dan mengembangkan kemampuan traveling. Pengalaman belajarnya menantang anak-anak untuk menggunakan pola-pola traveling yang berbeda-beda dengan konsep gerakan lain seperti kecepatan dan arah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena yang salah datang dari saya, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.